Lo itu lahir dari perzinaan, pelacuran lo itu. Astagfirullah. Kalau anak haram. Kalau Mama lo itu lonte, tau gak? Keras itu teman-teman ya. Siapa orang yang membaca Yasin, Ya. maka kelak di akhirat Allah persiapkan istana, temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di dalam istana itu terdapat 99 kamar. Mirip ya. Oke, John. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Assalamualaikum teman-teman. Ya, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, semoga weekend kalian kali ini ya, semoga sehat selalu ya, dan tentunya bahagia selalu bersama keluarga Anda. Baik teman-teman, terkait video yang saya buat kemarin ya, tentang pernyataan dari Habib Bahar bin Smith, di mana di situ dijelaskan ya, di salah satu ceramah beliau ini membawakan sebuah hadis yang kata beliau itu dari Rasulullah SAW. Yang padahal kalau kita cek itu ternyata jauh teman-teman ya, bukan dari Rasulullah SAW. Artinya tidak bersanad langsung kepada Rasulullah SAW. Nah, atas dari video tersebut ya, ada saudara kita yang bertanya seperti ini teman-teman. Ada yang tidak terima terkait hal itu. Nah, maka di kesempatan kali ini kita akan membahas ya. Jadi saya bacakan lebih dahulu ya, saya bacakan. Nah, pertanyaan dari saudara kita itu ya, dari YB Barabai. Jangan memfitnah Pak. Ya, karena adanya para habaib kami merasakan barokahnya. Ya berarti ya, ini karena adanya para habaib. Arti general ini teman-teman ya. Artinya seluruh. Ya, bertambahnya semangat kami baca Al-Quran dan lain-lain. Barokah para habaib ini sudah dirasakan sejak zaman nenek moyang kami. Jangan kebangetan bodohnya Pak. Ya, artinya orang ini mengatakan kepada saya bodoh teman-teman ya. Jangan memfitnah. Baik. Yang ingin saya bahas teman-teman yang pertama ya, beliau ini mengatakan karena adanya para habaib. Ya, tidak kita pungkiri bahwa memang para habaib itu ya ada masih banyak yang baik teman-teman. Kan yang kami bahas pada video itu adalah satu habaib, yakni Habib Bahar bin Smith. Kami hanya memfokuskan pada hal itu. Jadi ya tidak tepat kalau mengatakan Bapak ini mengatakan bahwa kami ini mengeneralisir semua habaib seperti itu. Kan tidak. Ya, jadi fokus pada pembahasan. Yang kedua, ya tidak kami pungkiri bahwa di luar sana memang ada begitu banyak habib-habib yang memang itu lurus ya, yang memang itu benar teman-teman, nggak ngajarin kebodohan kepada umat ini, nggak ngajarin khurafat ya, takhayul dan segala macam ya, itu ada, memang ada. Tetapi tidak kita pungkiri juga bahwa di balik adanya itu habib-habib yang benar, ada juga begitu banyak oknum-oknum habib itu yang justru membodohi umat Islam itu sendiri ya. Ya seperti salah satunya ada yang mengatakan bahwa rantai emas bisa turun dari langit ya. Ada habib katanya dalam sehari itu mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai 70 kali, 90 kali. Ya, kemudian ada juga oknum habib yang mengatakan bahwa tidak perlu kita ini taat-taat banget sama Allah. Ya, enggak perlu kita ini baca Al-Qur'an, ya, hafal Qur'an enggak perlu. Ya, cukup kita cinta kepada para habaib, maka kita bisa masuk surga dengan selamat katanya. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang ngawur. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa ini menyesatkan kepada umat. Ya, apalagi hal tersebut hanya didasari berupa asumsi tanpa berupa landasan-landasan yang ilmiah ataupun hadis-hadis daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nah yang kedua, beliau Bapak ini mengatakan saya memfitnah. Nah ini perlu digarisbawahi teman-teman. Sesuatu yang fitnah itu ketika kita membicarakan sesuatu itu tidak ada buktinya. Nah Anda tentu pasti ya, bagi kalian yang memiliki ya saya rasa yang cerdas ya, mengerti apa itu reaction. Reaction itu adalah suatu tanggapan ya yang disampaikan terhadap berita yang viral atau berita yang tersebar. Artinya objek permasalahan itu sudah ada terlebih dahulu, lalu kita bahas. Nah, berbeda fitnah. Fitnah adalah sesuatu yang ini tidak kita tahu kebenarannya nih. Kita dengar kabarnya, tapi tidak kita tahu kebenarannya. Tidak kita lihat dan kita tidak mendengar secara langsung. Nah, kalau saat ini itu ada videonya, ya, ada videonya dan bisa kita dengar jelas suaranya bahwa Habib Bahar bin Smith mengatakan seperti itu. Barang siapa yang membaca surah Yasin, maka kita akan diberikan rumah dari emas di surga. Kemudian 70 kamar, 70 rumah, 90 kamar, 90 rumah dan 99 bantal ya. Dan dari 99 bantal itu diberi lagi 99 bidadari. Nah, ini kan pertanyaan macam apa nih? Apalagi kalau tidak disertakan perawinya siapa ya, meriwayatkan siapa. Nah, ini kan cenderung akan menyesatkan umat kita. Nah, maka harus kita kantar. Ya, sebab itu teman, suatu pemahaman yang menyesatkan ketika sudah bergulir di tengah masyarakat dan itu sangat-sangat berbahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya ketika tidak ada orang yang ini meluruskan. Ya. Dan sekali lagi teman-teman ya,
Kalau Anda mengatakan bahwa Anda bisa taklid buta untuk menyeluruh mencintai Habib, ya perlu kita pahami bahwa di sana memang itu ada memang oknum-oknum habaib yang memang nggak benar, ya nggak beres. Ya ada begitu banyak ya. Salah satunya ini ya, saya akan tunjukkan kepada kalian. Kira-kira kalau seperti ini model Habibnya, kira-kira apa yang mau kita ambil ilmu dari orang ini? Ya, silakan simak videonya. Ayo sini, gue injek-injek pala lu sini. Astagfirullahaladzim. Injek-injek kepalanya katanya teman-teman ya. Mau diinjek kepalanya. Astagfirullah. Ayo. Belum berani, ayo sini. Bacot doang, wajah aja nggak berani keluar. Astagfirullahaladzim. Ya kita nggak tahu ya permasalahan beliau mengatakan seperti ini itu apa ya. Tetapi ya seharusnya masalah apapun itu ya, semarah apapun itu, kalau kita ini sudah berpenampilan seperti itu, apalagi kita ini memang dipanggil habaib oleh jemaah, oleh orang-orang, maka seharusnya itu bisa mengontrol diri kita. Ya, justru itulah yang membedakan kita dengan orang-orang awam. Ya, bedanya kita dengan orang-orang awam, seharusnya ini kita lebih bisa mengendalikan diri ya teman-teman. Apalagi kalau di depan publik, apalagi kalau bermuamalah dengan seseorang. Nah, itulah bedanya kita. Ya, astagfirullah. Coba kita lanjut. Sudah ditantang kok. Ayo sini kalau berani, sini kalau berani lu, nggak usah sok-sok tantang sini kalau berani. Sama ustadz. Mulut lu itu kalau berani sini. Sini wajah. Artinya mungkin beliau sudah memiliki lagi memiliki permasalahan dengan orang itu ya, sehingga beliau marah-marah seperti ini. Anak haram itu. Lu itu lahir dari perzinaan, pelacuran lu itu. Astagfirullah. Kalau anak haram. Kalau Mama lu itu lonte tau gak? Keras itu teman-teman ya, kasar itu ya, banget, amat sangat banget kasarnya itu. Itu lonte. Bahasamu itu ya. Itu ngaku cucu nabi. Nah langsung di-skat tuh. Lu itu lonte tau gak? Lonte mama lu. Tuh teman-teman ya, apa model Habib seperti ini yang mau juga kita ini harus ikuti, yang mau kita ini juga harus ambil ilmunya. Coba lihat ya, begitu tidak terkontrolnya ucapan dari seorang yang mengaku Habib itu, ya sampai mengatakan kata-kata ya. Saya sendiri ketika ingin mengucapkan itu, yang memberitahukan kepada Anda itu, saya ya risih untuk mengatakan itu. Ya apalagi mendengar. Berbeda teman-teman ketika kata-kata tersebut itu diucapkan oleh orang-orang awam. Ya berbeda. Oke lah, semua manusia itu nggak ada yang sempurna, benar. Tetapi ketika kita ini sudah merasa bahwa diri kita ini ngaku Habib ya, kita merasa diri kita ini Habib, setidaknya hal itu ya bisa mengerem sedikit perbuatan-perbuatan buruk kita teman-teman. Ya, jangankan kita ini yang mengaku Habib, kita saja ini yang mengenakan pakaian koko, gamisan, ya kopiah, sarungan, mungkin kalau anak-anak santri. Ya maka hal itu sebenarnya seharusnya menjadi sebuah menjadi sebuah rem gitu. Ketika kita ingin melakukan suatu hal-hal yang di luar dari yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat kita. Ya entah itu perkataan-perkataan kayak seperti itu tadi ya teman-teman ya. Ataupun mengumpat seseorang dengan sangat luar biasanya. Apalagi di depan umum. Sampai keluar kata-kata seperti itu, setan dan segala macam. Ya kata-kata. Ya kalian bisa simak ulang tadi videonya. Bagaimana ya. Sebenarnya itu ya. Dan memang ya teman-teman, fanatik terhadap kiai, ulama atau ustaz memang itu telah mendarah daging di dalam tubuh umat ini. Yang jadi masalah adalah bukanlah sekedar mengikuti pendapat orang yang berilmu. Ya, namun yang menjadi masalah adalah ketika pendapat para ulama tersebut jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi tetap dibela mati-matian. Yang penting kata mereka, apa? Sami'na wa ata'na. Apa yang dikatakan oleh kiai kami, tetap kami dengar dan kami taat. Apa yang dikatakan oleh Habib kami, tetap kami dengar dan kami taat. Entah pendapat kiai tersebut atau Habib tersebut merupakan perbuatan syirik atau bid'ah, yang penting kami tetap patuh terhadap guru-guru kami. Ya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya juga mengisahkan bahwa ada seseorang yang bermazhab Hanafiyah yang mengharamkan pria kalangan mereka menikah dengan wanita bermazhab Syafi'iyah. Kecuali wanita tadi diposisikan sebagai wanita ahli kitab, dianalogikan dengan wanita Yahudi dan Nasrani. Hal ini masih terjadi hingga sekarang teman-teman. Ya seperti ada seorang yang bermazhab Hanafi dan dia khotib menjadi masjid di Bani Umayyah ya, di Damaskus. Dia mengatakan, andaikan khotib tadi bukan bermazhab Syafi'i ya, niscaya aku akan nikahkan dia dengan anak perempuanku. Dan juga Imam Az-Zahabi dalam syiar A'lam Nubalah ya juga menceritakan bahwa Abu Abdullah Muhammad bin Fadl Al-Fara
pernah menjadi imam sholat di Masjid Abdullah selama 60 tahun lamanya. Ya, beliau bermazhab Syafi'i dan melakukan qunut subuh. Setelah itu imam sholat diambil alih oleh seseorang yang bermazhab Maliki dan tidak melakukan qunut subuh. Ya, karena hal ini menyelisihi tradisi masyarakat setempat. Akhirnya mereka bubar meninggalkan imam yang tidak melakukan qunut subuh ini. Ya, seraya berkomentar, ya sholat imam tersebut tidak becus. Ya, inilah contoh teman-teman ya yang terjadi di kalangan pengikut mazhab. Begitu juga yang terjadi pada umat Islam sekarang ini. Banyak sekali di antara mereka ini membela secara mati-matian pendapat dari ulama-ulama mereka, guru-guru mereka, ustaz-ustaz mereka, ya. Seperti membela kesyirikan, kebid'ahan, ya, penyimpangan. Ya, seperti pernyataan-pernyataan yang jelas-jelas menyelisih daripada Al-Quran dan Sunnah. Atau pernyataan-pernyataan yang tidak tepat untuk dikatakan. Seperti misalnya mengatakan surah Maryam mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Tetapi ya mereka tetap membela. Ya, mereka tetap menganggap seolah-olah itu ya tidak perlu dipermasalahkan. Ya, padahal hal-hal ini adalah hal yang pokok, hal yang akidah dan perlu harus kita permasalahkan. Permasalahan kita di sini artinya untuk meluruskan itu, teman-teman. Jadi memang ya banyak dari umat Islam saat ini apabila dikatakan kepada mereka Allah telah berfirman atau kita sampaikan Rasulullah SAW telah bersabda, ya mereka malah menjawab, namun kiai atau ustaz kami berkata demikian. Apakah mereka belum pernah mendengar firman Allah Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, surah Al-Hujurat ayat ke-1. Yaitu janganlah kalian mendahulukan perkataan siapapun dari perkataan Allah dan Rasulnya. Dan perhatikan pula ayat selanjutnya dari surah ini. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras. Sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Supaya tidak hapus pahala dari amalanmu. Sedangkan kamu tidak menyadari. Al-Hujurat ayat kedua. Dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam I'lamul Muwaqi'in yang mengatakan, apabila mengeraskan suara mereka di atas suara Rasul saja dapat menyebabkan terhapusnya amalan mereka, lantas bagaimana kiranya dengan mendahulukan pendapat, akal, perasaan, politik, dan pengetahuan di atas ajaran Rasul? Ya, bukankah ini lebih layak sebagai penghapus amalan mereka? Ya, dari perkataan ini teman-teman, ya wajib bagi kita seorang muslim ini ya, jika kita mendengar hadis Nabi SAW dan dia paham akan maksudnya, penjelasannya dari ahli ilmu, ya tidaklah boleh bagi kita ini menolak hadis tersebut. Tidak boleh bagi dia menolak hadis tersebut karena perkataan seseorang pun. Ya, tidak boleh dia menentangnya. Ya, karena perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ya yang telah kita ketahui bersama teman-teman, kedudukan mereka berdua ini. Ya, atau sahabat Nabi yang lain, atau orang-orang di bawah mereka. Apabila dengan perkataan seseorang kiai atau ustadz, ya, dan para ulama juga telah sepakat bahwa barang siapa yang telah mendapatkan penjelasan dari hadis Rasulullah SAW meninggalkan hadis tersebut dikarenakan perkataan seseorang pun, entah itu dari kiai, ya habaib, ya ataupun ya gus dan segala macam yang memang menyelisihi daripada hadis-hadis Nabi SAW. Artinya teman-teman di sini poinnya adalah bahwa kita boleh kagum terhadap tokoh-tokoh tertentu, ya, oknum habaib tertentu, ustaz tertentu, ulama tertentu. Kita boleh kagum. Tetapi ketika apa yang disampaikan itu tidak sesuai atau bahkan menyelisihi daripada as-sunnah, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka sikap yang terbaik bagi kita adalah tidak mengikutinya. Ya, tetapi tidak membencinya secara sepenuhnya. Enggak. Artinya itu tadi, setiap manusia ini memiliki kekeliruan dan memiliki potensi untuk ketergelinciran. Nah, ketika hal ini terjadi, maka hal yang paling bijak kita lakukan adalah kita ambil baiknya dan kita buang buruknya. Nah, ketika memang orang tersebut sudah terkenal nih, sering membahas masalah-masalah yang itu ternyata syubhat, ya, masalah-masalah yang ternyata mengajarkan kepada syirik, maka hal yang terbaik adalah meninggalkan sepenuhnya. Ya, meninggalkan sepenuhnya. Lebih baik cari aman. Ya, lebih baik cari aman. Karena insya Allah masih ada tempat-tempat yang kita tempati ngaji ini tempat yang lebih baik. Ya, masih ada guru-guru ini yang insya Allah lebih aman lah. Ya, mungkin untuk kali ini video ini ya untuk sekian dan ya selamat berakhir pekan bersama keluarga dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.